Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan Head of Customer Literation and Education PT QM Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Audi, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik, terima kasih. Terima kasih Pak Audi sudah Ya, meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini Negara Harga Saham Gabungan masih melanjutkan penguatan Pak Audi, bahkan ya, sudah ya. menembus di atas level 7.900-an dan secara intraday hari ini juga menembus ke level tertingginya di sepanjang Yes. masa. Analisis Anda, penguatan yang terus berlanjut saat ini, apakah masih didukung volume dan dari sisi teknikal posisinya sudah jenuh beli atau belum? Iya, oke. Jadi memang ini kalau kita lihat dorongannya masih sama, sentimennya masih sama terkait dengan euforia gitu ya, terkait dengan pemangkasan suku bunga yang ternyata more agresif. Dan kalau kita lihat memang secara teknikal ISG saat ini sudah masuk dalam zona jenuh beli atau overbought. Ini kalau kita menggunakan relative strength index, memang nilainya sudah di level 76 dan memang ini kami juga sudah mengindikasikan walaupun kalau kita bicara dengan volume transaksi, ternyata memang kenaikan ISG ini masih didorong dengan kenaikan transaksi itu sendiri. Tetapi memang jauh dilihat di gambaran lebih besar gitu ya. Sebenarnya kami juga mempertanyakan agresivitas yang dilakukan oleh the Fed ini jangan-jangan memang ada sesuatu yang memang sudah terjadi atau diantisipasi akan terjadi ke depannya gitu ya dalam konotasi negatif. Jadi untuk saat ini memang akan menjadi angin segar untuk ISG yang ternyata hari ini level tertinggi 7.900 bisa dicapai juga gitu ya. So untuk nextnya memang kami melihat ada resisten di level 8.000 dan untuk level support untuk dalam jangka pendek kami melihat di level 7.800 untuk saat ini. Baik, jangka pendek arahnya kemana Pak Audi besok jelang libur akhir pekan? Ada potensi profit taking tidak Pak? Dan support berapa mungkin yang harus diperhatikan untuk indeks harga saham gabungan? Ya, ya. Jadi memang kalau kita bicara biasa menjelang akhir pekan gitu ya, ISG akan terjadi atau pergerakannya kecenderungan akan lebih lambat. Dan bahkan kalau kita bicara untuk saat ini, apakah ada potensial terjadi profit taking? Ya kami melihat sangat potensial karena beberapa saham, khususnya Big Bang, ini memang sudah mencatatkan kenaikan yang signifikan gitu ya. Artinya memang ada peluang untuk terjadi aksi profit taking dan ini biasanya akan sentimennya akan cukup signifikan terhadap pergerakan ISG. Jadi memang kami melihat masih akan ada peluang akan terjadinya profit taking dan sebenarnya kalau kita bicara sampai di level berapa jika memang ada koreksi gitu ya untuk ISG masih dikatakan wajar atau koreksinya positif itu adalah di level 7780. Itu merupakan moving average 20 harinya karena kalau selama dia masih stay di atas 20 hari rata-rata 20 hari, ini kami melihat koreksi yang terjadi sehat-sehat aja, bahkan ini akan menjadi potensi peluang bounce untuk sampai dengan 8.000 masih sangat terbuka. Baik Pak Audi, bagaimana Ya, pandangan Anda kebijakan yang dikeluarkan oleh The Fed di luar dugaan ya. memangkas suku bunga acuan di 50 basis point, sementara Bank Indonesia juga memangkas di 25 basis point. Analisis Anda? Ya, jadi memang sebenarnya kalau kami melihat sebelumnya ekspektasinya Fed ini memang 25 basis point dan Bank Indonesia ini hold atau tetap gitu ya. Ternyata ini more agresif makanya tadi disampaikan di awal bahwa ternyata memang ekspektasi Fed ini jauh lebih cepat dan kalau kita lihat memang beberapa indikatornya sudah menunjukkan gejolak-gejolak di Amerika Serikat. Salah satunya adalah dari data tenaga kerja Amerika Serikat yang masih di level yang cukup tinggi 4,3% untuk tingkat pengangguran. So ini akan menjadinya yang cukup buruk gitu. Tapi kami juga sekali lagi melihat lebih jauh. Kenapa seagresif itu? Karena memang biasanya kalau dari yang historical, pasca Fed agresif itu memang ada something yang akan terjadi ya dalam tanda kutip gitu ya. Dalam artian memang apakah dari sisi tenaga kerja Amerika Serikat atau dari sisi ekonomi Amerika Serikat dan ini memang akan mirroring dengan Bank Indonesia ya, gitu dan kami juga ekspektasinya bahwa pemangkasan suku bunga Bank Indonesia atau 7 days reverse repo rate akan jauh lebih lambat dibandingkan dengan the Mhm. Fed. Selain itu mereka juga mensinyalkan akan ada pemangkasan suku bunga lanjutan. Iya, memang. Jadi memang kami memperkirakan untuk tahun ini kita akan menurunkan 1% atau 100 basis point gitu ya dari level tertingginya. Jadi memang kemungkinan di November dan Desember akan ada
pemangkasan lagi masing-masing dengan 25 basis point, 25 basis point. So dengan total menjadi akumulasi 1% atau 100 basis point. Sedangkan untuk Bank Indonesia memang ekspektasi kami lebih sedikit, kemungkinan pemangkasan 50 basis point sampai dengan 75 basis point di tahun ini, atau lebih rendah dibandingkan dengan pemangkasan yang dilakukan oleh The Fed. Baik, beberapa sektor hari ini cukup merespon terkait dengan kebijakan pemangkasan suku bunga Pak Audi. Kita ke perbankan terlebih dahulu yang hari ini menjadi penopang terbesar penguatan indeks harga saham gabungan di luar dari pergerakan saham brand hari ini. Kita ke BBCA terlebih dahulu. Analisis Anda, penguatan yang terjadi new all time high tampaknya tercipta kembali untuk harga pasca dilakukan stock split beberapa waktu lalu di 10.875. Secara fundamental tadi per Agustus BBCA juga masih melanjutkan kinerja laba bersih yang mengalami peningkatan di atas 13%. Analisis Anda untuk BBCA, rekomendasi support dan resistennya. Iya, memang salah satu favorit bank ini memang BBCA. Kalau kita lihat secara fundamentalnya sedikit gitu ya, bahwa net profit margin yang dihasilkan dari BBCA ini lebih tinggi dibandingkan four big bank yang lainnya gitu. Makanya kenapa dia cukup solid dan memang salah satu alternatif pilihan investasi gitu ya. Dan untuk kalau kita secara teknikal, memang kami melihat di sini ada level resisten terbaru gitu ya, pasca dia mencatatkan level tertingginya saat ini di 10.900 gitu ya, sesuai dengan closing. Halo Pak Audi. Pak Audi, ya tadi terkait penjelasan BBCA menguat di Kita berada di level 2,59%. 10.600. Pak Audi, halo. Ya, 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 tadi sempat terputus, bisa diulang kembali support dan resisten dan rekomendasi untuk BBCA, Pak? ya, oke. Untuk BBC masih bisa hold untuk yang sudah punya, atau untuk trading buy gitu ya, dengan resisten terdekatnya saat ini adalah di 11.150, dengan level supportnya adalah di 10.600. Mhm. Mm. Oke, analisis untuk BBCA hari ini ditutup di 10.900 pemirsa. Bagaimana analisis Anda untuk ruang penguatan lanjutan, singkat saja untuk BBCA? Ya, memang masih akan ada potensi penguatan gitu ya, tetapi memang Hmm. untuk saat ini sudah mulai terbatas. Untuk kami lihat ada bertahap gitu ya, tadi di 11.150. Once dia breakout, maka nextnya adalah at least sampai dengan di 11.500 masih sangat potensial sekali. Oke, apakah prospek yang sama juga untuk beberapa perbankan big cap lainnya, Pak? Iya, kami kira ini memang akan sejalan gitu ya. Cuma kenapa BBCA yang paling ngegas gitu ya, Mhm. dalam tanda kutip ya tadi, karena secara net profit margin memang paling generate profitnya lebih besar dibandingkan dengan emiten yang lainnya. Overall secara sektoral banking memang menjadi favorable untuk saat ini. Jadi memang kami masih juga melihat potensial di Hmm. Mandiri, potensial Oke. di BRI dan juga di BNI. Baik, di luar dari perbankan, properti itu tampaknya juga hari ini merespon positif, Pak. Cukup banyak selain Ya. pemangkasan suku bunga, kemudian PPN juga diperpanjang sampai Desember begitu. Bagaimana Anda melihat pergerakan dari saham-saham properti di sepanjang perdagangan hari ini dan mana yang paling Anda rekomendasikan? Ya, jadi memang betul tadi sudah disampaikan oleh Pak David, beberapa sentimen positif dari sektor atau untuk sektor properti ini memang masih dari tadi ya, pemangkasan suku bunga yang memang kami ekspektasikan juga bahwa nanti demand permintaan akan properti ini bisa kembali lagi naik. Overall di bawah rumah hunian yang di bawah 2 miliar dengan tanggungan atau pajak yang masih ditanggung oleh pemerintah, itu yang memang akan menjadi favorable. Sedangkan untuk emiten itu sendiri yang kami sukai untuk saat ini memang ada beberapa gitu ya. Yang pertama, kami masih melihat ada potensial di Ciputra gitu ya, CTRA, dengan rekomendasi bisa untuk trading buy terlebih dahulu. Target resistennya adalah di 1.400 dan untuk level supportnya adalah di 12.75 gitu. Jadi itu Ciputra yang pertama. Lalu yang berikutnya ada BSD, dan BSD juga sama. Kami masih merekomendasikan untuk trading buy. Resistennya adalah di 13.70, dan untuk level supportnya saat ini adalah di level 1.200. Baik, bagaimana Anda melihat dari sisi prospek sampai akhir tahun, Pak, untuk saham-saham dari properti ini? Ketika dari suku bunga dipangkas oleh Bank Indonesia, biasanya tidak serta-merta posisi dari suku bunga kredit juga akan diturunkan begitu. Bagaimana Anda melihat efeknya, paling tidak untuk jangka menengah dan juga untuk jangka panjang? Iya, jadi memang kalau kita bicaranya lebih dengan kebijakan moneter, lalu juga sebenarnya sampai dengan akhir tahun ini, selain dengan adanya pemangkasan suku bunga, sentimennya yang memang tidak akan serta-merta langsung gitu ya, direct impact dengan diturunkan juga suku bunga kreditnya, tetapi memang kami lihat juga ada sisi dorongan booster lainnya, yaitu adalah dari
pemerintah yang masih memberikan insentif gitu. Memang ini cukup korelasi cukup positif gitu ya kalau kami lihat dari beberapa emiten, khususnya kalau kita bedah di Ciputra yang memang segmentasi diversifikasi portofolionya cukup banyak, yang untuk rumah hunian di bawah 2 miliar ternyata dorongannya cukup positif gitu. Jadi memang kami melihat dengan adanya program insentif dari pemerintah ini, Mhm. kami juga masih meyakini hingga akhir tahun ini memang akan menjadi booster atau setidaknya bisa menjadi dorongan untuk mencapai marketing sales yang ditargetkan oleh emiten-emiten, khususnya memang yang memiliki hunian jualannya terbesar di bawah 2 miliar. Oke, katanya ini juga bergantung terhadap sisi stok, Pak. Iya pasti, Mhm. pasti Pak, pasti. Jadi memang kalau kita lihat keuntungannya lagi gitu ya, kalau kita bicara beberapa emiten properti yang memang memiliki diversifikasi portofolio yang letaknya tidak hanya misalkan di Jawa sentris yang memang tersebar, ini memang akan menjadi salah satu daya tarik juga gitu ya di tengah stok yang memang kalau kita kebutuhan dengan stok ini memang tidak akan ketemu gitu ya untuk dalam waktu dekat untuk properti, tetapi memang dengan demand yang kami yakini juga masih cukup tinggi, ini akan mendorong permintaan dari emiten properti itu sendiri. Baik, dari properti kita coba bergeser Pak ke sektor teknologi. Agak berbeda perkembangan sektor Ya. teknologi domestik jika dibandingkan dari sisi global yang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, euforianya sudah lama kita rasakan, tapi kondisi berbeda terjadi untuk sektor teknologi. Bahkan di sepanjang perdagangan hari ini rata-rata dan perdagangan kemarin teknologi justru tertekan. Namun salah satunya adalah Gotoh berbalik arah ini, terutama di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Analisis Anda? Ya, jadi memang sebenarnya kalau kita bicara teknologi, kalau kita bicaranya di Amerika Serikat, di Nasdaq dan seterusnya, memang secara kalau kita breakdown revenue, memang akan sedikit jauh berbeda gitu ya Iya. dengan emiten-emiten teknologi kita yang ada di Indonesia. Tetapi memang kalau kita lihat secara teknikal, teknologi secara jangka pendek memang sudah masuk dalam fase yang bullish gitu ya, setelah dia berhasil bergerak di atas jangka panjangnya. Specifically kalau kita bicara Goto kemarin juga sudah overall so far so good, dan hari ini juga kembali lagi ditarik, yang artinya mengkonfirmasi memang supportnya ini cukup kuat di 58 gitu ya. Oke. Dengan resisten kami lihat memang akan bertahap untuk Goto itu sendiri, bisa diperhatikan level 68 resisten pertama, once dia sudah breakout 68, nextnya adalah di level 77. Jadi memang masih sangat menarik untuk coba diperhatikan. Oke, analisis untuk beberapa saham dari sektor yang dinilai cukup sensitif dari pergerakan suku bunga dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel.